Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Mia Septi Wardani SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023, SMA Negeri 2 Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang membantu saya membuat kesimpulan dan refleksi tentang apa saja yang sudah saya pelajari pada modul 1.1. Terdapat 3 pertanyaan pemantik, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran Anda atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul adalah murid adalah kertas putih. Dengan anggapan ini, saya berpikir bisa membentuk murid menjadi apa saja, seperti saya bisa menulis apa saja di atas kertas putih. Sedangkan pada hakikatnya, seorang murid lahir sebagai individu yang unik dengan karakter yang berbeda-beda sesuai dengan kodrat alamnya. Guru kurang memahami karakter anak. Saya kurang mendalami karakter-karakter murid saya, sehingga pembelajaran yang saya sampaikan adalah model pembelajaran yang saya sukai dan saya anggap sesuai dengan materi ajar, dan belum begitu memperhatikan kondisi lingkungan anak. Guru lebih mendominasi dalam pembelajaran. Saya hampir menjadi satu-satunya sumber informasi dalam pembelajaran, serta saya mengatur seluruh proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai penilaian pembelajaran. Berikutnya, murid pasif dan motivasi belajar rendah. Hal ini terjadi karena saya beranggapan bahwa murid-murid saya sangat sulit dibangun motivasi belajarnya. Padahal ini terjadi karena murid hanya menjadi objek dalam pembelajaran. Dan pembelajaran belum dibangun atas dasar kebutuhan murid. Suasana kelas yang tenang menjadi fokus utama guru. Saya beranggapan bahwa hanya dengan menciptakan suasana belajar yang tenang dan hening, maka pembelajaran saya bisa diterima dan diserap baik oleh murid. Pembelajaran budi pekerti yang saya terapkan yaitu meminta anak-anak untuk tenang, sopan, dan taat pada saat guru menyampaikan materi. Pembelajaran berfokus pada nilai dan KKM. Saya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan materi pelajaran dan tidak memperhatikan perkembangan emosional dan sosial anak. Dan kemudian yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah murid adalah seorang individu unik dengan sebuah karakter yang spesial, sehingga pendidikan harus dihadirkan untuk memuliakan karakter tersebut. Dan guru harus menggali sebanyak mungkin informasi tentang karakter murid dengan pendekatan yang beragam. Dalam kelas, guru bukan lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, karena anak adalah salah satu sumber informasi untuk menciptakan pembelajaran yang baik.
karena pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan anak. Kelas tidak boleh dipaksa menjadi tenang dan hening, karena kelas yang dinamis, hangat, dan menyenangkan adalah kelas yang lebih mampu menggali potensi anak. Dan pembelajaran tidak boleh hanya berfokus pada pencapaian kognitif saja, karena pembelajaran juga merupakan proses pembentukan karakter emosional dan sosial anak. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah setelah mempelajari modul ini dan melakukan refleksi, maka kesimpulan yang dapat saya ambil adalah anak bukanlah tabula rasa, di mana guru bisa menulis dan membentuk anak sesuai keinginan guru. Yang kedua, pendidikan adalah sebuah proses menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, pendidikan bukan hanya tentang ilmu akademis, tetapi pendidikan juga merupakan proses pembentukan karakter emosional dan sosial anak. Dan yang terakhir adalah pendidikan sejatinya berhamba pada kebutuhan anak. Guru melakukan pendekatan individual dan klasikal untuk menggali potensi dan karakter anak. Kemudian guru menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada anak, salah satunya dengan melibatkan anak sebanyak mungkin dalam proses pembelajaran. Menempatkan anak sebagai komponen utama dalam pembelajaran adalah bentuk menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan anak. Kemudian guru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan potensi dan karakter setiap anak. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat dengan maksud agar pembelajaran lebih mudah diterima dan dimaknai oleh anak. Terima kasih dan semoga bermanfaat.